Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Aulia Citra, ada teman-teman saya dengan Debbie Ernandi dan Mia Amelia. Kami di sini menuntaskan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah komunikasi pendidikan, di mana tugas itu sendiri yaitu coaching alur Tirta. Dengan saya membahas urgensinya pendidikan pada masa kini. Dengan saya sendiri sebagai coach, Debbie Ernadi sebagai coaching, dan Mia Amelia sebagai pengamat. Baik, mengapa sih perkembangan karakter dan nilai moral itu penting dalam pendidikan? Baik, pengembangan karakter dan nilai moral sangat penting dalam pendidikan karena selain memberikan pengetahuan akademik, pendidikan juga bertujuan membentuk pribadi siswa yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki sikap positif. Karakter yang kuat membantu siswa menghadapi tantangan hidup, berperilaku etis, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Dengan nilai moral yang baik, siswa dapat membangun hubungan sosial yang harmonis dan menjaga keutuhan sosial. Seperti itu, Kaulia. Baik, bagaimana sih terlebih sekolah ya cara untuk mengintegrasikan pengembangan karakter dan nilai moral itu dalam pembelajaran sehari-hari, mungkin apalagi di dalam kelas ya? Baik, sekolah dapat mengintegrasikan pengembangan karakter dan nilai moral melalui beberapa cara. Yang pertama itu ada menanamkan nilai-nilai moral dan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Yang kedua itu ada memberikan contoh perilaku positif melalui guru dan staf sekolah sebagai role modelnya. Yang ketiga itu ada mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter seperti kegiatan sosial, kepemimpinan, dan kerjasama. Seperti itu, Kaulia. Baik, mungkin terlepas dari itu semua ya Kak, mungkin tidak luput dari tantangan utama itu sendiri dalam pengembangan karakter dan nilai moral terlebih di era digital saat ini tuh apa sih? Jadi itu tantangan utama dalam pengembangan karakter dan nilai moral di era digital itu adanya pengaruh negatif dari tidak sesuai nilai moral seperti media sosial dari internet, seperti penyebaran konten yang tidak sesuai nilai moral, cyberbullying, dan kurangnya interaksi langsung yang dapat mengurangi empati dan etika sosial. Selain itu, akses informasi yang sangat cepat dan luas kadang membuat siswa itu sulit memilah mana yang baik dan mana yang salah. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus disertai dengan literasi digital dan bimbingan agar siswa dapat menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Oke, baik. Mungkin uh, di sekolah bagaimana memanajemen semua gitu ya agar suksesnya pengembangan karakter dan nilai moral itu sendiri gitu. Tapi mungkin kan kita juga harus kerjasama ya kayak sama orang tua gitu, karena emang anak juga kan lebih lama di jamnya di rumah gitu. Peran orang tua kan sangat mendukung dalam pengembangan karakter. Nah, peran seperti bagaimana sih gitu orang tua tuh dalam pengembangan ini tuh gitu? Jadi itu orang tua tuh memiliki peran yang sangat penting ya dalam mendukung pengembangan karakter dan nilai moral antara karena nilai moral anak karena pendidikan karakter dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua tuh harus menjadi teladan dalam perilaku yang baik, memberikan bimbingan serta menciptakan suasana keluarga yang penuh kasih sayang dan disiplin.
Komunikasi yang terbuka dan konsisten antara orang tua dan anak dapat membantu anak memahami nilai-nilai moral dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama antara orang tua dan sekolah juga sangat diperlukan untuk memperkuat pembentukan karakter anak seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak atas mungkin sedikit penjelasannya cukup singkat padat. Saya Mia Amelia sebagai coach dan Kak Aulia Citra sebagai coaching, Debbie Hernandi sebagai pengamat. Di sini saya ingin bertanya tentang judul urgensi transformasi transformasi pendidikan menyiapkan generasi untuk pekerjaan masa depan dengan alur Tirta. Baik, pertanyaan yang pertama Kaul, apa sih tujuan spesifik yang ingin Kak Aul capai terkait pemahaman dan tindakan terhadap urgensi transformasi pendidikan untuk mempersiapkan generasi mendatang menghadapi dunia kerja? Baik, saya sangat ingin memiliki pemahaman yang mendalam tentang transformasi pendidikan itu sendiri, kan karena sangat krusial ya, dan mampu mengidentifikasikan langkah-langkah konkret yang akan saya ambil, baik dalam skala pribadi saya maupun dalam ruang lingkup yang sangat luas untuk mendukung proses ini biar berjalan dengan lancar. Pertanyaan yang selanjutnya ya Kak Aul, bagaimana kalau misalkan Kak Aul melihat kondisi pendidikan saat ini yang mempersiapkan generasi muda untuk pekerjaan di masa depan, dan apa saja sih tantangan dan peluang yang mungkin nanti Kak Aul amati? Mungkin kurang lebihnya ada, mungkin dari saya kurang lebihnya mungkin adanya ketidaksesuaian antar kurikulum yang mana dengan keterampilan itu dibutuhkan di pasar kerjasama untuk di masa depan yang didominasi oleh teknologi yang kebutuhannya akan kemampuan adaptasi yang tinggi. Untuk tantangan itu sendiri sih, eh, bagaimana mempengaruhi sistem pendidikan secara efektif, sementara peluangnya itu terletak potensi teknologi untuk menghadirkan metode pembelajaran yang personal dan relevan. Selanjutnya, langkah-langkah konkret apa saja yang menurut Kak Aul dipertimbangkan atau dilakukan untuk mendorong transformasi pendidikan yang efektif dalam menyiapkan generasi untuk pekerjaan di masa depan nanti? Mungkin sedikit langkah-langkah kali ya untuk kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan industri, yaitu meningkatkan kualitas kompetensi pendidik, mengintegrasikan teknologi pembelajaran secara efektif, mendukung pengembangan keterampilan, di-upgrade lah, terus berpikir kritis dan kolaborasi, serta memperkuat sinergi antar dunia pendidikan dan industri. Ya. Pertanyaan terakhir ya Kak Aul, bagaimana kalau misalkan Kak Aul akan mengukur kemajuan dalam memahami dan bertindak terkait urgensi transformasi pendidikan saat ini? Mungkin, sorry ya kak, uh, mungkin saya akan mengukur kemajuan saya berdasarkan jumlah informasi yang saya dapat dan saya pahami. Kemampuan saya untuk mengartikulasikan gagasan konkret tentang langkah transformasi pendidikan, saya juga merasa ada kemajuan jika saya berhasil memulai diskusi yang konstruktif dengan orang lain tentang topik ini. Saya di sini sebagai coach dan Kak Nia sebagai coaches dan Kak Aulia sebagai pengamat. Baik, jadi di sini kita akan membahas tentang meningkatkan kualitas pendidikan dasar di sekolah. Yang pertama itu ada tujuan. Jadi apa sih Kamia tujuan spesifik yang ingin Kamia capai terkait hal ini? Ya, mungkin saya siswa saya ingin siswa kelas awal
memiliki pemahaman konsep dasar yang kuat, terutama dalam literasi dan numerasi, Kak. Baik, mengapa fokus pada literasi dan numerasi? Apa dampaknya jika ini berhasil ditingkatkan? Mungkin literasi dan numerasi ini adalah sebagai pondasi atau eh, pemahaman ya. Jika anak-anak kuat di sini, mereka akan lebih mudah belajar materi lain dan lebih siap menghadapi jenjang berikutnya. Ini juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving gitu, Kak. Bagaimana kami mengukur keberhasilan tujuan ini secara konkret? Ya. Saya akan mengukur menggunakan asesmen formatif secara rutin, terus observasi ke kelas dan melihat peningkatan nilai pada tugas-tugas yang diberikan. Targetnya itu untuk saat ini 80% siswa mencapai kompetensi minimal di literasi dan numerasi pada akhir semester ini, Kak. Baik, yang pertanyaan selanjutnya itu tentang identifikasi. Jadi saat ini apa realita yang kami hadapi terkait kemampuan literasi dan numerasi siswa? Ya, mungkin untuk saat ini sebagian siswa masih kesulitan untuk membaca dengan lancar dan memahami isi bacaan sederhana. Dalam numerasi ini banyak yang belum paham konsep bilangan dan operasi dasar. Apa sih Kak akar masalah dari kesulitan ini menurut Kak Mia? Mungkin karena kurangnya perhatian pada pondasi di tingkat sebelumnya, metode pengajaran yang kurang menarik, atau kurangnya dukungan dari rumah, terutama dari orang tua. Pelajaran apa yang bisa kami ambil dari keberhasilan yang pernah kami capai? Ya, ketika saya menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, siswa itu lebih antusias dan mudah memahami materi. Saya juga melihat dampak positif dari kegiatan membaca bersama di kelas. Jika kita ibaratkan nih ya, kondisi saat ini dengan sebuah perjalanan, ada di kilometer berapa kita menuju tujuan? Ya, untuk saat ini mungkin baru di kilometer 3/10, masih banyak yang perlu ditingkatkan gitu, Kak. Baik, pertanyaan selanjutnya itu tentang rencana aksi. Langkah konkret apa yang akan kami lakukan untuk mencapai tujuan tadi dengan mempertimbangkan akar masalah dan pelajaran dari keberhasilan sebelumnya? Ya, di sini saya akan menerapkan beberapa strategi. Yang pertama itu mengintensifikasikan kegiatan membaca 15 menit setiap hari dengan buku yang menarik, itu seperti buku cerita, dongeng ya. Itu dilakukan sebelum memasuki mulai pembelajaran. Terus yang kedua itu menggunakan alat peraga konkret dalam pembelajaran numerasi sehingga siswa dapat tertarik gitu. Terus yang ketiga, melibatkan orang tua dalam mendukung pembelajaran di rumah melalui kegiatan sederhana gitu. Baik. Bagaimana kami akan memastikan strategi ini tuh berjalan efektif? Saya akan membuat jadwal yang jelas, menyiapkan materi pembelajaran yang menarik, dan memberikan pelatihan singkat kepada orang tua tentang cara membantu anak belajar di rumah. Misalkan, jika ada satu hal yang akan kami lakukan terlebih dahulu itu apa? Saya akan melakukan dengan kegiatan membaca 15 menit tadi yang seperti saya bilang sebelum memulai pembelajaran. Itu akan dilakukan kegiatan membaca 15 menit setiap hari. Ini relatif itu memudahkan diimplementasikan dan bisa memberikan dampak langsung pada kemampuan literasi siswa. Bagaimana kami akan mengukur kemajuan dari rencana aksi ini? Nah, akan menggunakan asesmen formatif mingguan untuk memantau perkembangan siswa. Jika ada yang masih kesulitan, saya akan memberikan bimbingan tambahan gitu, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya itu tentang tanggung jawab.
siapa aja yang perlu kami libatkan agar rencana ini tuh berhasil? Ya, terutama itu siswa dan orang tua ya Kak. Terus saya juga akan berkolaborasi dengan guru lain untuk berbagi pengalaman dan sumber daya. Terus juga saya melibatkan kepala sekolah untuk memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan gitu. Oke, komitmen apa yang kami berikan untuk menjalankan rencana ini? Ya. Saya untuk saat ini berkomitmen untuk melaksanakan rencana ini secara konsisten, melakukan evaluasi berkala, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Saya juga akan terbuka terhadap umpan balik dari siswa dan orang tua dan rekan guru juga. Oke. Apa dukungan yang kami butuhkan dari saya sebagai coach agar rencana ini berjalan lancar? Ya. Saya membutuhkan dukungan dalam bentuk ide-ide baru, referensi sumber belajar yang menarik, dan umpan balik konstruksif terhadap implementasi rencana aksi gitu Kak. Oke, jadi kapan nih kita akan bertemu lagi untuk membahas perkembangan rencana ini? Ya. Sebaiknya kita bertemu lagi 2 minggu lagi untuk melihat kemajuan awal dan membahas tentang yang mungkin muncul gitu Kak. Oke, baik, terima kasih kami ya. Ya,